Halo guys, balik lagi sama gua Anissa. Kalian tahu kan guys, video kawan kita yang ini nih, yang nge-review MacBook Pro 2020 Touch Bar. Nah, kali ini gua mau nge-review lagi tapi secara spesifiknya guys. Jadi kalian tuh emang biasanya gunain MacBook ini tuh untuk apa sih? Langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. MacBook Pro 2020 Touch Bar ini adalah MacBook yang punya kinerja, performa, dan juga kinerja yang bagus banget, dan dia tuh minim lag. Jadi dia tuh nggak nge-lag, terutama di penggunaan tugas-tugas yang memang berat ya. MacBook ini udah dilengkapi sama prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 atau ada yang varian chipset buatan Apple yang M1-nya, dan juga dia udah dilengkapi RAM yang memang cukup besar dan penyimpanan SSD yang ngebuat MacBook ini semakin cepat. Nah, dari kedua kombinasi ini, MacBook ini tuh ngasih performa yang cukup tangguh dan juga responsif dalam menjalankan aplikasi-aplikasi kayak editing video, desain grafis, processing audio, dan juga software developing. Nah, pada saat pengerjaan editing video dan juga desain grafis ini pasti memerlukan kualitas layar yang bagus banget ya. Jadi kualitas layar tuh berperan cukup penting di sini. Di MacBook ini layarnya Retina 13,3 inch dengan resolusi Quad HD 2560x1600 pixel yang berkualitas tinggi pada MacBook Pro 2020 dan menampilkan warna-warna yang kaya dan juga tajam yang memang memungkinkan pengguna untuk melihat konten dengan jelas. MacBook ini bisa gue bilang punya grafik tuh yang cukup kuat guys, terutama pada model yang terbarunya ya. Ini tuh memungkinkan pengguna buat ngedit video secara bagus, jadi kualitasnya tinggi, bisa rendering 3D juga, dan juga kalian bisa kerja dengan aplikasi-aplikasi grafik yang memang cukup kompleks di MacBook ini tanpa mengalami lag sedikit pun. Magic Keyboard yang diadopsi di MacBook ini memiliki feel pengetikan yang nyaman dan juga responsif. Touch Bar meskipun sedikit kontroversial dapat memberikan akses cepat dan fungsionalitas tambahan dalam beberapa aplikasi. MacBook ini punya kemampuan mengelola multitask yang bagus banget guys, karena dia itu punya kombinasi antara performa dan juga sistem operasi yang emang udah canggih. Nah, di sini kalian bisa menjalankan beberapa aplikasi dan juga task atau tugas tanpa mengalami penurunan performa atau nge-lag. Oke, setelah kalian lihat tadi ya, kalau gue tuh pakai MacBook ini biasanya seperti biasa aktivitas gue buat bekerja aja, dan gue membuka semua app dan juga tab dalam satu waktu. Dan di MacBook ini tuh nggak ada nge-lag sama sekali, justru malah performanya lancar-lancar aja dan beda banget sama Mac gue yang di tahun 2015. Lanjut aja, yang terakhir gue bakalan nyimpulin kekurangan dan juga kelebihan yang ada di device ini. Yang pertama, buat kelebihannya, MacBook ini tuh punya kinerja yang bagus banget dalam penggunaan tugas yang berat sekalipun, tugas hari-hari atau tugas yang berat sekalipun, ataupun multitasking. Dan juga MacBook ini itu udah punya tampilan layar yang jernih, yang bagus banget kualitasnya karena dia udah Quad HD dan juga layarnya udah Retina. Terus dia punya pengelolaan sistem operasi dan juga performa yang canggih dan udah teroptimasi. Dan selanjutnya yang terakhir untuk kelebihannya, dia punya keyboard yang nyaman, dan juga di sini ada sedikit touch bar yang bisa dijadiin alternatif atau shortcut tambahan. Buat kekurangan dari MacBook ini sebenarnya ini jatuhnya sih
subjektif ya guys. Jadi maksudnya setiap orang pasti beda-beda. Di kekurangannya menurut gua di MacBook ini itu harganya yang cenderung tinggi. Jadi memang kalau untuk laptop serupa dengan spesifikasi yang sama di laptop lain mungkin harganya cenderung lebih murah. Tetapi karena ini produk Apple, jadi pasti harganya cenderung lebih tinggi. Dan juga di sini karena dia MacBook Pro 2020 Touch Bar, kadang Touch Bar-nya itu mungkin bukan fitur yang bisa berguna untuk semua orang ya, yang bakalan digunakan untuk semua orang. Mungkin itu ada yang pakai dan juga ada yang enggak. Jadi itu menurut gue adalah salah satu kekurangan dari device ini. Kesimpulannya adalah MacBook Pro 2020 dengan Touch Bar ini adalah laptop anti nge-lag yang menurut gue paling oke buat kalian menunjang pekerjaan kalian, terutama di editing video dan juga desain grafis. Nah, dia tuh karena punya kombinasi performa yang bagus, kualitas tampilan layar udah tajam, dan juga sistem operasi yang memang update terus setiap tahunnya. Ya walaupun memang pasti seiring berjalannya waktu ya bakalan ada device-device yang paling baru atau yang terbaru itu pasti bermunculan. Tapi untuk saat ini MacBook Pro 2020 dengan Touch Bar itu masih oke banget guys. Coba tulis dong di kolom komentar kalau kalian punya Mac ini, atau mungkin kalian ada pertanyaan seputar sama MacBook ini. Gak apa-apa, tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau kalian mau ngecek harga laptop kalian, bisa klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye.